Awang sedih dan kecewa mendengar jawaban ibunya. Namun, ia tidak mau melawan kehendak orang yang paling ia sayangi itu. Awang pun akhirnya memilih tidak melanjutkan pembicaraan mengenai niatnya untuk merantau. Besar harapan yang dimiliki oleh Awang agar ibunya akan berubah pikiran dan memberikan izin untuknya. Melihat anaknya duduk melamun di teras rumah, ibunda Awang mencoba mendekati Awang. Semula ibundanya ingin mengajak anaknya untuk masuk ke dalam rumah, tetapi sayup-sayup dia mendengar gumaman anaknya. Nampaknya anakku begitu ingin merantau. Berat hatiku ini melepas kepergian anakku satu-satunya. Namun, aku juga tak ingin mengecewakan dan menyakiti hati anakku. Aku akan memberikan restuku untuknya merantau. Sambil memandangi anak semata wayangnya yang sedang duduk melamun di depan rumahnya, Ibu Dawang menepuk pundak anaknya perlahan, kemudian berkata, Ding, anakku. Iya bu, ada apa bu? Sepertinya niat pergi merantau itu sudah melekat di benakmu. Walau nanti ibu akan berat melepasmu, ibu mengizinkanmu untuk pergi merantau. Mendengar ucapan ibunya, Dapawang amat sangat terkejut dan bahagia. Di sudut matanya mengalir air mata tanda syukur karena ibunda tercintanya mengizinkan dirinya untuk pergi merantau dengan harapan mengubah kehidupan mereka. Tapi, ibu punya beberapa syarat yang harus kamu penuhi. Apa syarat darimu ibu? Beritahukan kepadaku, akan ku penuhi syarat darimu itu. Syarat yang pertama, kamu harus bawa serta si Ketut pergi merantau ke Malaka agar kamu bisa mengirimkan pesan ke ibu setiap malam. Dan yang kedua, kamu harus berjanji apabila kamu sudah sukses, kamu harus segera pulang. Baik bu, aku akan berjanji untuk menjaga dan merawat baik-baik si Ketut dan mengirimkan kabar setiap malamnya. Dan juga aku akan berjanji agar segera kembali ke sini ketika aku sudah sukses nantinya bu. Ya udah, makasih ya Ding sudah meyakinkan ibu. Sekarang lebih baik kamu istirahat biar besok kamu lebih bersemangat ke pelabuhan. Baik bu, sekali lagi terima kasih banyak ya bu. Keesokan harinya, berbekal restu dari ibunya dan semangat di dalam dada, Dampu Awang pun berangkat ke pelabuhan untuk melamar pekerjaan kepada saudagar kaya yang sedang merapat di desanya itu. Tuanku, apakah benar ini kapal milikmu? Karena warga sekitar sedang membicarakan kapal itu. Benar, ini kapalku. Memangnya kenapa? Tuanku, tolong terimalah aku sebagai anak buahmu untuk bekerja di kapalmu itu. Memangnya kenapa aku harus menerimamu? Ada beberapa alasan tuanku. Yang pertama, aku dibesarkan di dekat laut, jadi kupikir aku akan terbiasa dengan kerjaan kapal itu. Dan juga aku yakin dengan izin Tuan, aku akan menjadi orang terpercaya bagi Tuan. Dan yang terakhir, aku juga ingin membahagiakan ibuku Tuan. Tengku Abu Mansyah, sang saudagar kaya, takjub melihat kepercayaan diri dan tekad Dampu Awang, akhirnya menerima Awang menjadi anak buahnya. Baiklah anak muda, aku terima kamu menjadi anak aku, jadi anak buahku. Dan sekarang kamu pulanglah dan bersiap, karena kapalku akan pergi dalam 2 hari ke depan. Kalau begitu, terima kasih banyak Tuan. Aku akan segera kembali dan menyiapkan barang-barangku untuk 2 hari ke depan ya. Lalu Dampu Awang pun kembali pulang ke rumah dan menyiapkan semua perlengkapan yang ia butuhkan. Hingga tibalah waktu keberangkatan kapal sang saudagar. Ketika menuju kapal sang saudagar, dia ditemani ibundanya. Melepas kepergian anaknya, ibunda Dampu Awang pun kemudian menyerahkan burung kesayangan milik ayah Awang yang bernama Ketut. Nidi, ibu titip ya si Ketut. Kamu tahu kan ini peliharaan kesayangan bapakmu. Dan jangan lupa kirimkan kabar setiap malam kepada ibu. Baik Bu, Kula berjanji lagi akan mengirimkan kabar setiap malamnya Bu dan merawat baik-baik si Ketut. Dan juga Kula berjanji akan segera kembali ke Banten ini ketika Kula sudah sukses nantinya Bu. Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan ibu ya, dan juga jangan lupa untuk mendoakanku agar aku segera sukses nantinya Bu. Iya Di, kamu baik-baik ya di sana. Ibu Dampu Awang pun menangis dan menepuk pundak anaknya dengan lembut sebagai tanda ia
dan memberikan doa restu yang terbaik untuk anaknya. Dan Awang pun langsung naik kapal dan siap untuk berlayar ke Malaka. Tibanya di Malaka, pekerjaan sehari-hari Dampu Awang di dalam kapal adalah membersihkan galangan dan mengangkut sekaligus merapikan barang-barang milik sang saudagar. Awang begitu dekat dengan orang kepercayaan sang saudagar bernama Rusli. Karena Rusli dengan senang hati selalu membantu Awang dikala dia menghadapi kesulitan. Awang, Awang, Iya bang, apakah kamu sedang senggang, Awang? iya bang, aku sedang senggang. Ada apa ya? Bolehkah kamu membantu membereskan barang-barang di kapal ini, Awang? Baik bang. Teku Abu Matsya yang melihat kerja keras dan betapa seringnya Awang mengirim pesan untuk mengabari sang ibu pun merasa sangat kagum. Karena Awang sangat rajin, hanya dalam waktu beberapa bulan ia menjadi orang kepercayaan Teku Abu Matsya. Bahkan Siti Nurhasana, putri satu-satunya milik Teku Abu Matsya, diam-diam menaruh hati kepadanya. Melihat gelagat putri kesayangannya, suatu hari Teku Abu Matsya memanggil Awang untuk memberitahukan niatnya. Awang, Awang, kemarilah. Iya tuan, ada apa? Seringkali kulihat putriku selalu saja memperhatikanmu. Dan jujur saja, aku juga kagum dengan cara kerja kamu. Dan aku telah berpikir, bagaimana jika kamu menjadi bagian keluargaku? Maksudku, bagaimana jika kamu menikahi putriku? Apakah tuan serius? Hamba kan hanyalah seorang pekerja kapal biasa. Tentu saja. Lagi pula, kami ini bukan pekerja kapal biasa. Dan putriku juga suka kok sama kamu. Kalau begitu, terima kasih banyak tuan. Hamba sangat beruntung bisa menikahi putri tuan yang berparas sangat cantik dan berbudi baik. Pada akhirnya, dengan restu Teku Abu Matsya, Dampu Awang menikah dengan Siti Nurhasana yang cantik jelita dan baik budinya. Pesta pernikahan mereka sangatlah meriah dan megah. Aku adalah orang yang paling beruntung mengenai bisa menikahi putri saya. Aku juga akan selalu mencintaimu, suamiku. Aku juga akan berjanji untuk menjagamu hingga akhir hayatku. Tiap kebahagiaan yang terjadi, pasti ada bencana yang menimpa. Karena tidak lama setelah pernikahan mereka, penyakit yang disembunyikan Teku Abu Matsya tiba-tiba memburuk dan ia meninggal dunia. Sesuai dengan janjinya, harta milik sang saudagar diberikan kepada anaknya dan Dampu Awang. Ayah, ayah, ada apa ya? Jawab pertanyaanku ayah. Rusli, angkat Rusli. Ayah, ayah. Suamiku, ini ayah Anda telah tiada sekarang. Jadi kita yang harus mempertahankan usaha dagang ayahku ini. Hanya kau yang bisa melanjutkan bisnis ayah. Kau harus berjanji kepadaku.
Oh, tentang itu. Tentu saja aku akan meneruskan usaha dagang ayah. Dan juga aku akan menjagamu hingga akhir hayatku. Jadi kamu tak usah memikirkan hal sepele seperti itu. Awang menepati janjinya kepada sang istri tercinta. Berkat sifatnya yang rajin dan suka bekerja keras, Awang mampu membuat usaha perdagangan yang dimiliki ayah Siti Nurasana semakin berkembang. Keuntungan dari penjualan pun semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tuan, lihatlah hasil berdagang di kapal ini selama 3 bulan, Tuan. Abang, tak usah memanggilku dengan begitu sopan. Lagi pula, tanpa kau pun, aku tidak akan bisa sampai di sini. Namun Tuan, kau kan setelah menikahi Siti. Oh, ya udah terserah kamu saja. Mana melihat hasil usaha dagang kita? Sayangnya, berita kebahagiaan dan kesuksesan Awang ini tidak sampai ke telinga ibundanya. Karena setelah mendapat warisan dari Teguh Abu Mansyah, Awang tidak pernah mengabari ibunya lagi karena kesibukan Awang. Setelah terbiasa bertahun-tahun hidup di perantauan dan jauh dari rumah, tiba-tiba timbul kerinduan Awang untuk kembali ke tanah kelahirannya di Banten. Pada saat makan malam, Awang mengutarakan keinginannya untuk kembali ke kampung halamannya kepada sang istri tercinta. Istriku, tiba-tiba saja, aku rindu dengan tanah kelahiranku. Oh, begitu. Ngomong-ngomong, mengapa kau tidak pernah bercerita tentang keluargamu? Aku ingin mengenali dan bertemu keluargamu. Oh, tak itu. Aku sudah lama tinggal sendirian karena ibuku sudah meninggal saat aku kecil dan ayahku juga sudah meninggal sebelum aku lahir. Hanya Ketutlah yang kumiliki saat ini. Baiklah, jika begitu, ayo kita mengunjungi Banten untuk melindungi mengobati dirimu. Oh, kalau begitu, aku akan segera menyuruh para awak kapal untuk menyiapkan kapal kita agar kita bisa segera pergi ke Banten ya. Hingga tibalah pada suatu hari, berangkatlah Dampu Awang bersama istri dan para awak kapalnya ke Banten dengan menggunakan kapal besar dan megah. Berita tentang kedatangan kapal besar dan megah dari Malaka itu pun telah tersebar ke seluruh pelosok Banten. Sampainya di Banten, para penduduk berbondong-bondong menuju ke pelabuhan untuk melihat kapal yang besar. Wah, kapal siapakah itu? Begitu indah dan begitu megah. Kudengar itu milik saudagar kaya dari Malaka. Katanya dia gagah, tapi sayangnya dia sudah memiliki seorang istri. Ding! Ding! Ini ibu, Ding! Kamu gak rindu, Ding, sama ibu? Ding! Mendengar teriakan itu, Dampu Awang melihat orang yang berteriak adalah seorang ibu dengan berpakaian compang-camping dan lusuh. Ia merasa malu akan kehadiran ibunya dan segera mengalihkan pandangannya. Melihat sikap suaminya, Siti Nurasana menjadi terheran-heran. Suamiku, tampaknya ibu tua itu kayak mengenali. Tidak mengenalinya. Sayang, kau diam saja. Bila memang benar mengenalinya, jawab aja perempuan tua itu. Tidak sayang, aku tidak mengenali perempuan tua itu sama sekali. Yakin? Karena terlihatnya perempuan ibu tua itu kayak mengenalimu. Sudahlah, aku tak ingin berdebat denganmu. Kenapa kamu tidak percaya dengan perkataanku sih? Lagi pula, sepertinya wanita tua itu salah mengenaliku sebagai anaknya. Siti Nurasana, istri dari Awang, begitu terkejut dengan sikap suaminya. Namun, ia merasa tidak enak hati dengan perempuan yang memanggil-manggil suaminya tadi. Siti Nurasana menghampiri ibu itu walau Awang mencoba menghentikan Siti. Ibu, mohon maaf, tapi tampaknya ibu salah orang deh. Kata suamiku, dia tidak mengenali ibu sama sekali.
Mendengar jawaban dari segi ruangan, ibu itu tidak percaya bahwa anak kesayangannya tidak mengakuinya. Hatinya bagai teriris-iris. Ia tak kuat menahan tangis, kemudian duduk bersimpuh memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sungguh-sungguh. Siti, marilah kita akan segera kembali lagi. Ya Tuhanku, apabila pemuda itu bukan anakku, biarkanlah kapal itu pergi. Namun, apabila pemuda itu anakku, berikanlah pelajaran kepadanya, karena tidak mau mengakui aku sebagai ibunya. Ketika Dapu Awang bersama rombongannya akan meninggalkan pelabuhan Banten, tiba-tiba langit menjadi gelap dan angin tertiup kencang. Tuan, Tuan, badai ini telah datang, Tuan. Tidak apa, kapal kita besar dan kuat. Aku yakin kita bisa melewati badai ini. Namun Tuan, badai ini bukan badai biasa, Tuan. Lihatlah. Lawan perintahku. Nah, bukan begitu, Tuan. Tapi, sudahlah, kalau Tuan sudah berkehendak, mari kita lanjutkan, Tuan. Suamiku, badai ini mengkhawatirkan. Mengapa kau begitu berkeras hati untuk meninggalkan Banten? Bukankah kau sudah merindu ke tanah kelahiranmu ini? Sudah selesai. Aku memang sudah puas dengan kami di sini tetap satu ya, bicara sama. Sementara itu, Dapu Awang beserta anak buahnya terombang-ambing di lautan. Kapalnya seolah-olah menjadi mainan gelombang besar itu. Seluruh penumpang kapal menjadi panik dan ketakutan. Tuhan telah menjawab doa dari Ibunda Awang. Tuan, Tuan, badai ini seakan-akan ingin menghancurkan kapal kita, Tuan. Sayang, badai ini sangat mengkhawatirkan. Ya Allah, ada apa ini? Apakah Tuhan murka? Tetapi murka akan apa? Dalam suasana panik seperti itu, tiba-tiba terjadi keajaiban. Si ketut tiba-tiba dapat berbicara seperti manusia, seperti tidak ada cara lain untuk menyadarkan Awang dari kesalahan. Tuanku, ibu Tuan itu adalah ibumu. Awang, akuilah perempuan tua yang memanggil-manggilmu tadi. Akuilah bahwa dia adalah ibu kandungmu. Tidak, dia bukanlah ibuku. Ibuku sudah mati. Suamiku, bila memang benar perempuan tua itu ada ibumu, akuilah dia ibumu. Aku tak ingin kau durhaka kepada perempuan yang sudah susah payah membesarkanmu. Dapu Awang teringat akan kehidupannya bersama ibunya karena ucapan sang istri tercinta. Dengan penuh penyesalan, ia pun terduduk. Maafkan aku, Ibu. Aku malu untuk mengakuimu sebagai ibuku. Maafkan aku, Ibu. Namun, nasi telah menjadi bubur. Awang telah mengakui kehadiran ibunya, alhasil melukai hati sang ibunda. Tuhan telah menjawab doa dari Ibunda Dapu Awang, menjadikan kapal sebagai pengingat akan peristiwa yang terjadi antara Awang dan ibunya. Lama-kelamaan, kapal terlempar jauh ke arah selatan, dan semua orang di kapal pun tenggelam tak bersisa. Konon, kapal besar megah milik Dapu Awang itu pun kemudian menjelma menjadi sebuah gunung. Dengan nama yang kini lebih kita kenal dengan nama Gunung Pinang. Pesan moral yang kita bisa dapatkan dari cerita tersebut adalah ketika kamu sudah sukses nanti, jangan lupakan siapapun atau apapun yang telah mendukung kamu dari awal. Please like, subscribe Global Indonesia School YouTube channel. Check it out now.